Let it go. Sini sih ganti. Heart slowly breaking. Living the highs and lows. Akhirnya aku udah vaksin yang pertama, nggak terasa banget sih, dicucuk tadi pakai jarum. Jadi we will see efeknya ada nggak. Aku lagi nunggu temen kerja, terus nanti aku cerita lagi ya. Halo guys, selamat datang di channel YouTubeku lagi. Kali ini aku udah di rumah. Tadi aku seperti dari awal video ini, aku tadi di kota untuk mengambil dos 1 vaksin COVID-19. Kesan yang aku rasakan sampai saat ini, sekarang udah hampir jam 4 sore. Tadi aku itu vaksin jam 12 siang dengan teman kerja. Itu aku rasa nggak terasa sama sekali, bahkan aku sebenarnya takut banget sama jarum, tadi nggak terasa banget. Jadi pertanyaan yang biasa kita utarakan itu adalah salah satunya aku tanyakan kepada mereka, apakah aku perlu untuk mengambil vaksin ini, karena aku sekitar 6 bulan 7 bulan yang lalu pernah kena corona ya, pernah kena COVID-19 dari salah satu pasien. Jadi apa perlu gitu, dan ternyata direkomendasikan walaupun sudah pernah kena corona atau COVID-19, direkomendasikan untuk mengambil vaksin ini. Dan bahkan orang yang mempunyai antibodi juga direkomendasikan untuk mengambil vaksin COVID-19 ini. Jadi vaksin yang kita dapatkan tadi itu adalah vaksin merek AstraZeneca. Dulu waktu kita itu, ini bukan pertama kali vaksin ya, dulu itu waktu kita kecil atau orang tua kita mungkin nggak terlalu menarik untuk mengetahui ini vaksin dari mana. Tapi setelah corona gini ya, jadi orang tuh mulai membanding-bandingkan, mulai mencari info, mulai mencari informasi vaksin apa yang kita dapat kayak gitu. Jadi tadi aku bilang, seperti yang bilang tadi, aku dapatnya AstraZeneca. Jadi tujuan vaksin ini adalah untuk menyetop penyebaran secara luas. Jadi bukan berarti dengan vaksin ini akhirnya pandemi ini stop. Jadi setelah aku mendapatkan first dose atau dos pertama AstraZeneca itu, di booking langsung waktu untuk yang kedua kalinya itu sekitar 2 bulan lagi. Jadi jaraknya itu tidak 3-4 minggu seperti dulu. Itu diperkirakan lebih efektif untuk melindungi tubuh itu sekitar 9-11 minggu, jadi sekitar 2 bulan. Jadi hari ini tanggal 9 Maret aku mendapatkan waktu itu, atau untuk dos yang kedua bulan Mei tanggal 12 atau yes 12 atau tanggal 9 kayak gitu, dan jam yang sama. Nah, vaksin ini ada beberapa macam ya. Yang biasa di Swedia itu ada juga yang Pfizer's vaksin. Itu melanrumnya atau jarak antara dos 1 dengan dos 2 itu sekitar 3 minggu. Dan kalau AstraZeneca vaksin ini itu sekitar 9-12 minggu. Jadi aku itu sudah mendapatkan waktu bulan Mei, jadi 2 bulan lagi. Jadi tadi itu sebelum aku divaksin, aku itu menulis formulir. Salah satunya adalah untuk menulis keterangan iya atau tidak, kayak biasalah kalau ada alergi, kalau ada pernah ada reaksi kayak gitu, pernah divaksin dulu, atau belakangan ini atau waktu-waktu terdekat ini dapat vaksin yang lain kayak gitu. Salah satunya mengisi formulir itu. Dan vaksin ini, kita yang sudah divaksin ini akan diregistrasi atau didaftarkan secara nasional. Jadi guys, vaksin yang aku lakukan ini diregistrasi atau didaftarkan, tercantum di secara nasional untuk ya data untuk forskning atau untuk ya lebih diteliti selanjutnya efek kedepannya gitu.
Dan seperti yang kalian tahu juga, di Indonesia juga dan di Swedia juga itu di mana-mana itu tidak ada paksaan ya. Itu adalah free will it atau sukarela kemauan sendiri untuk memvaksin COVID-19 ini. Aku sempat mikir framo tibaka atau mikir bolak-balik kayak gitu, apakah aku perlu untuk mengambil vaksin ini. Dan akhirnya aku putuskan aku perlu, karena apa? Aku merasa ini adalah kayak ya supaya pandemi ini nggak semakin menyebar ya. Dan aku juga bekerja dengan banyak human touch-nya. Selain itu juga aku mau mungkin ini kalau misalnya aku tunda-tunda mungkin nantinya malah nggak ada lagi, maksudnya agak susah mendapatkan vaksin ini. Jadi why not ambil sekarang kayak gitu. Dan tentu saja vaksin ini adalah gratis atau tidak dipungut biaya sama sekali oleh pemerintah Swedia. Dan hari ini sebenarnya aku libur, aku nggak tugas, tapi karena aku melakukan vaksin ini di saat libur aku juga mendapatkan bayaran. Nah guys, gitu aja vlog aku kali ini tentang vaksin COVID-19 yang aku ambil tadi siang bersama teman kerja. Aku bahagia banget udah mengambil keputusan ini, karena seperti yang aku bilang tadi, ini adalah free will it atau sukarela dengan kemauan sendiri. Tapi aku bahagia udah berani atau memutuskan untuk mengambil vaksin ini walaupun aku udah pernah kena corona. Tapi seperti aku bilang tadi, itu direkomendasikan banget untuk menyetop penyebaran, dan kalau sakit kalian gak akan bakal sakit parah. Itu kegunaan vaksin. Jadi mulai deh memikirkan untuk mengambil vaksin. Jadi kita mulai kembali ke normal istilahnya. Oke guys, sampai jumpa di vlog aku selanjutnya. Jadi jangan lupa ditekan subscribe di sini buat ngikutin terus, dan sampai jumpa di vlog aku selanjutnya. Dah.